Ternyata kalau kita membiarkan itu diresap oleh hati kita, ya tentunya menyebabkan berbagai macam kerusakan yang berdampak pada kondisi hati kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Ibnu Rajab, maka setidaknya racun hati itu ada 4. Sebelum kita membahas itu, tentunya Abdullah bin Mubarak patut kita renungkan perkataan beliau. Ra'aitud dunuba tumitul qalba wa qad yurisud dulla idmanuha wa tarkud dunubi hayatul qalbi wa khairul li nafsika isyanuha. Abdullah bin Mubarak sudah memberikan sebuah hikmah karena Abdullah bin Mubarak ini ulama besar setelah masa para sahabat. Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku melihat dosa itu mematikan hati, membiasakannya mengakibatkan kehinaan. Meninggalkannya adalah kehidupan hati. Artinya meninggalkan racun-racun hati itu adalah kehidupan hati. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada, yang hari ini kita terhubung secara online, yang tentunya kita mengharapkan kebaikan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan semoga walaupun pandemi telah berlalu, semoga kultur kita untuk senantiasa belajar tidak luntur. Karena mungkin kita menjumpai ada beberapa fenomena ketika sudah mulai luntur aktivitas dan semangat sebagian saudara kita di dalam thalabul ilmi. Semoga kita senantiasa menjadi muslim dalam segala musim, menjadi penuntut ilmu dalam segala purnama yang kita lewati, baik di waktu pandemi ketika kita merasakan aura ketakutan dan kekhawatiran dari pandemi yang ada melanda pada kehidupan, dan tentunya ini juga berlanjut pada waktu ketika pandemi sudah berlalu. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah sikap konsistensi dalam kehidupan kita. Karena yang paling berat itu adalah sikap konsistensi yang disebut dengan sikap istiqomah. Siapapun yang telah mendapatkan sikap istiqomah di dalam ketaatan, maka sejatinya dia telah mendapatkan besarnya pertolongan Allah di dalam kehidupan. Makanya dikatakan oleh para ulama, a'dhamul karamati luzumul istiqomati. Perkara yang paling besar ketika Allah memberikan pertolongan, bukanlah ketika kamu bisa terbang, bukan ketika kamu berjalan di atas air, tapi pertolongan Allah yang paling besar itu adalah ketika hati kita dipilih oleh Allah di antara deretan hati yang diberikan sikap konsistensi di atas ketaatan dan ibadah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Ngaji itu harusnya menjadi habit dalam kehidupan kita. Ngaji itu bukan pilihan. Ngaji itu bukan ketika sedih. Ngaji itu bukan ketika kita mendapati kondisi tidak ada pilihan yang lain kecuali ngaji. Tapi ngaji itu karena kita butuh. Ngaji itu karena kita tahu bahwasanya mengkaji ilmu itu merupakan shortcutnya jalan menuju surga. Ngaji itu karena kita tahu bahwasanya tidak ada orang yang mereka senantiasa melazimi taman ilmu kecuali Allah memberikan kepadanya furqan dan Allah kokohkan dan teguhkan perjalanannya di atas sirat. Makanya Ibnu Abdul Bar mengatakan siapapun yang ingin dikokohkan setiap langkah kakinya ketika berjalan di atas sirat, maka hendaklah dia melazimi taman-taman ilmu. Karena siapapun yang melazimi taman ilmu, maka sesungguhnya keberuntungan Allah anugerahkan kepadanya. Inilah yang menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat-nikmat yang menambah kebaikan akhirat yang lebih baik. Ada orang yang diberikan kenikmatan materi, kenikmatan finansial, tetapi mereka tidak diberikan kenikmatan untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Maaf ya, Allah itu terkadang menghukum sebagian manusia dengan diberikan apapun yang dia inginkan dan apapun yang dia butuhkan. Sehingga akhirnya dia tidak tahu bahwasanya semua finansial dan material yang Allah berikan kepadanya itu bukan bentuk kebaikan, tetapi bentuk hukuman karena sikapnya yang selalu membantah kepada Allah. Makanya inilah yang kita khawatirkan, dan inilah yang menjadikan kita jangan hanya bersyukur ketika kita mendapatkan material dan finansial. Yang betul-betul sangat kita syukuri adalah ketika kita mendapatkan satu kenikmatan
kenikmatan itu bermanfaat pada kehidupan di alam barzakh kita. Kenikmatan itu membawa kebaikan pada kehidupan kita di pengadilan Allah. Layaknya kita berkumpul di taman ilmu, ini kenikmatan besar. Tidak setiap muslim mereka diberikan kenikmatan duduk di taman ilmu, membuka telinganya untuk mendengarkan nasihat yang terbaik yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, diracik oleh para ulama di dalam kitabnya dan disampaikan oleh kami dengan penuh kekurangan walaupun. Tapi ini merupakan sebuah kenikmatan besar. Yang mana kenikmatan ini kalau kita berikan ini semata-mata karena Allah, maka ini yang akan menjadi cahaya dan penerang dalam kehidupan barzakh kita. Dan tentunya menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan di pengadilan Allah. Karena amalan duduknya seseorang di taman ilmu itu memberatkan di dalam mizan kebaikan manusia itu di hadapan Allah. Semoga kita tidak terkena sebuah sindrom kesyukuran yang selalu diberikan oleh mereka kalangan materialisme. Karena sesungguhnya syukur itu ada dua. Syukur yang diberikan sama pecinta dunia dan syukur yang diberikan sama orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang bersyukur dari pecinta dunia, syukurnya itu memiliki syarat. Ketika hartanya datang, ketika materialnya dia peroleh, barulah dia bersyukur kepada Allah. Kalau itu semuanya tidak pernah datang, dia tidak bersyukur. Kalau mobilnya tidak datang, kalau finansialnya tidak datang, dia tidak bersyukur. Karena merasa bahwasanya kebaikan Allah harus sebatas pada material yang dia inginkan. Karena pola kehidupan materialisme, ya semacam itu. Beda dengan orang yang bersyukur ketika kita beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir itu syukurnya jauh lebih bersukacita dan bahagia. Mendapatkan sebuah kenikmatan yang membawa kehidupan akhirat yang lebih baik daripada bahagianya ketika mendapatkan kenikmatan yang bersifat duniawi. Dia tetap senang, dia tetap bersyukur mendapatkan kebaikan Allah dari kenikmatan duniawi. Tapi rasa syukurnya, rasa bahagianya lebih besar ketika dia diberikan kemudahan melakukan sesuatu yang membawa kebaikan untuk akhiratnya. Dia lebih senang ketika malamnya dibangunkan oleh Allah, dia lebih senang ketika sorenya diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir, dia lebih senang ketika diberikan kesempatan untuk duduk di taman ilmu, dia lebih senang kalau dia diberikan rasa rindu kepada Quran, rasa rindu kepada apapun kebaikan, maka itulah syukurnya orang yang beriman kepada hari akhir. Sekali lagi, saudara-saudara yang kami cintai, syukur itu terbagi dua. Syukur yang diberikan pecinta dunia dan syukur yang diberikan orang yang beriman kepada hari akhir. Pada keduanya ada cita rasa syukur yang berbeda. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Dan kita bersyukur, semoga kita termasuk yang kedua. Bersyukur dengan cita rasa keimanan yang kita sikapi dari keimanan pada urusan akhirat kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur dan semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap kesyukuran kita kepadanya. Karena syukur kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil kita mampu bersyukur kalau bukan apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu apapun kondisinya, dan tolonglah kami untuk senantiasa beribadah yang benar di sisimu. Inilah yang menjadi harapan besar kita, karena syukur dan sabar merupakan dua kendaraan besar yang selalu mampu menghantarkan seorang hamba menuju kepada samudra ridho dan cintanya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian, yaitu tentang tazkiyatun nafas. Tentunya kita paham betul yang menjadi sebuah basic latar belakang kenapa materi tazkiyatun nafas ini penting untuk kita kaji bersama. Pelan-pelan prosesnya kita kaji, karena kita harus paham why-nya mengapa kita harus mempelajari tazkiyatun nafas. Saya setiap pertemuan selalu saya menyampaikan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, ya, apa yang kita harus pahami ketika kita mempelajari tazkiyatun nafas. Tapi setidaknya saya ingin mengulang kembali salah satu why-nya. Kenapa kita mempelajari tazkiyatun nafas? Karena salah satu di antara jawaban yang bisa kita berikan kepada diri kita ketika kita bertanya why-nya apa sih kita harus belajar tazkiyatun nafas. Karena sesungguhnya belajar tazkiyatun nafas itu akan menjadikan kita
mendapatkan afiat dalam kehidupan kita dan tidak hanya mendapatkan kesehatan fisik. Kalau ada orang yang berkata, yang pernah kita dengarkan di waktu kecil, mensana in corpore sano, bahwasanya pada diri yang kuat terdapat jiwa yang kuat, ternyata tidak betul. Hari ini kita menjumpai sebuah fenomena yang sangat miris. Berapa banyak orang memiliki fisik yang sehat tetapi memiliki kejiwaan yang menyimpang dengan berbagai macam penyakit turunan-turunan yang ada di penyakit kejiwaan. Hari ini kita sering dihebohkan dengan berbagai macam fenomena miris yang kita tidak membayangkan, tapi itu sejatinya terjadi. Ada seorang pembunuh membawa memutilasi korbannya, disimpan di dalam box, dan tetap bisa tersenyum ketika ketemu orang. Kita menjumpai anak-anak hanya merebut handphone, dia bisa membunuh seorang anak yang lain tanpa dia tahu apa alasan dia harus membunuh anak itu. Ada kisah lagi yang lagi heboh, ada 2 orang anak membunuh anak kecil karena pengen menjual ginjalnya. Belum lagi fenomena perzinahan, belum lagi kita menjumpai orang yang tidak lagi bisa melihat bentuk fisiknya lalu dia berpindah kelaminnya. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya hari ini mungkin orang banyak yang sehat secara fisik, tapi ternyata banyak mengalami sebuah penyimpangan di dalam masalah kejiwaan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya khawatir betul bahwasanya hal semacam ini bisa menimpa kepada siapapun. Makanya pantas kalau kita jumpai di dalam kehidupan agama kita dibedakan arti sehat dan dibedakan arti afiah. Yang selama ini mungkin kita pahami sehat dan afiah itu ya jadi satu. Sehat ya sehat, afiat juga afiat. Sehat dan afiat itu jadi satu. Padahal di dalam kandungan hadis kita menjumpai sehat dan afiat itu beda. Sehat itu kesehatan fisik. Afiat itu adalah apa yang dirasakan pada hati ketika diberikan kelapangan, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, diberikan rasa aman, maka itulah yang disebut dengan afiah. Dan kita ingin mendapatkan afiah, dan afiah tidak bisa diperoleh secara instan. Tetapi afiat itu diperoleh dengan anak tangga dan prosedur yang harus kita penuhi supaya kita bisa mendapatkan afiah. Dan inilah yang kita paham. Di sisi yang lainnya, kita juga akhirnya tahu hari ini, di akhir-akhir ini banyak sekali penelitian yang membuktikan ternyata penyakit-penyakit fisik itu ditimbulkan. Penyakit-penyakit fisik itu ditimbulkan dari berbagai macam pola pikir yang ada di dalam hati seseorang ketika bermasalah. Bermasalah di dalam amarahnya, bermasalah di dalam emosinya, bermasalah di dalam cintanya, bermasalah di dalam ketenangan jiwanya, yang mana ketidakstabilan apa yang dirasakan oleh kejiwaan berakibat merembet kepada penyakit-penyakit fisik. Bahkan penyakit fisik itu lebih didominasi pencetusnya dan penyebabnya dari pola pikir yang menyimpang. Itu lebih besar persentase kerusakan yang ditimbulkan daripada pola makan yang mungkin sebagian dari kita mungkin melakukan. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham betapa pentingnya pada kehidupan kita menghadirkan kembali arti tazkiyatun nafs. Dan sesungguhnya tazkiyatun nafs ini merupakan salah satu di antara rumpun ilmu yang memiliki keutamaan besar. Karena objek dari rumpun ilmu yang bernama tazkiyatun nafs itu objeknya itu adalah hati. Dan kalau sudah bicara tentang hati, berarti kita mengingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, fa in saluhat salahatil a'mal kullaha, fa in fasadatil a'mal kullaha. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau dia baik, seluruh yang lainnya amalnya itu akan menjadi baik. Kalau dia rusak, maka seluruh lainnya dan amalnya itu menjadi rusak. Ala wahya al-qalbu, dan itu adalah sekerat daging yang bernama hati. Berarti kalau kita membaca tentang hadis ini, berarti kita bisa memaknai bahwasanya kalau hatinya baik, maka yang lainnya pun baik. Jantungnya baik, livernya baik, lambungnya pun akan baik, otaknya pun akan baik kalau hatinya itu baik. Tetapi ketika hatinya tidak baik, maka jantungnya, livernya pun akan merasakan akibat yang tidak baik dari hati yang tidak baik. Dan itulah sejatinya kenapa di dalam Islam selalu memberikan perhatian yang sangat besar kepada hati. Karena poros kebaikan dan kerusakan manusia itu terletak pada hatinya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui
bahwasanya di dalam Al-Quran porsi ayat yang membicarakan tentang hati dan kejiwaan itu jauh lebih banyak daripada ayat yang membicarakan tentang makanan dan minuman. Artinya, ya karena dominannya masalah kejiwaan, pikiran, dan hati manusia di dalam poros kebaikan ataupun keburukan seorang manusia. Makanya akhirnya kita juga mendapatkan bagaimana setingkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa tindakan yang dilakukan Allah kepada baginda Nabi jauh sebelum beliau diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Diturunkan malaikat Jibril, dibedah dadanya Rasulullah 2 kali, dan tidaklah dibedah dada Rasulullah kecuali dibersihkan hatinya, lalu dikembalikan pada tempatnya, dijahit kembali, lalu turun kembali yang kedua kalinya pun sama, sampai kelihatan bekas jahitannya oleh Anas bin Malik. Dan itu sudah menunjukkan betapa besarnya porsi masalah hati untuk selalu menjadi perhatian kita. Sampai Allah pun ketika melihat kepada baginda Nabi, maka tindakan yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah itu salah satunya membersihkan hatinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita masing-masing harus paham. Jangan remehkan apa yang ada pada hati kita. Karena sesungguhnya di sini poros kebaikan kita, dan di sini merupakan poros keburukan kita. Kebaikan kita kebaikan kita dalam kehidupan, berkelakuan, dalam berucap, dalam berinteraksi tergantung pada hatinya. Sebagaimana kualitas kesehatan pun sama menyertai tentang itu. Sama pula sebaliknya, siapapun di antara kita, siapapun di antara kita harus paham apa yang bergejolak di dalam hati, maka akan mengakibatkan kerusakan pada kehidupannya, menyebabkan kerusakan pada kesehatannya, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah besar ketika itu di dalam hati. Makanya saya pernah membaca sebuah tulisan yang katanya didasarkan dari sebuah penelitian. Penyakit jantung itu ada kaitannya dengan dendam, penyakit berat ini ada kaitannya dengan hati yang selalu iri dan lain sebagainya. Maka itu memberikan kepada kita, yaitu betapa besarnya hajat kita manusia hari ini terhadap masalah hati di dalam kehidupan. Inilah yang kita bahas. Sekarang setelah kita mengetahui kembali dan memantapkan unsur why-nya kita, kenapa kita mempelajari tazkiyatun nafas, sekarang mari kita masuk kepada pembahasan spesifik yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini. Kemarin kita telah membahas bahwasannya hati itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kita juga membahas pada pembahasan yang akan menjadi perhatian kita, yaitu adalah kita harus mengetahui bahwasanya hati kita itu bereaksi dengan segala macamnya, bereaksi terhadap nutrisinya, bereaksi terhadap vitaminnya. Sebagaimana hati kita itu bereaksi terhadap racunnya. Kalaulah kita di dalam kesehatan fisik kita tahu apa makanan-makanan yang berpotensi bisa mengundang penyakit pada diri kita, kita ini seharusnya lebih banyak tahu apa potensi, apa perkara-perkara yang bisa menjadi potensi sakitnya hati kita. Makanya akhirnya Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Ghazali lalu memberikan sebuah turunan di dalam pembahasan hati, lalu menyampaikan bahwasanya racun hati itu ada beberapa macam, yang kalau kita tidak waspadai maka berpotensi besar menjadi racun. Semakin banyak racun itu mengalir, semakin besar kemungkinan hati menjadi sakit, dan kalau tidak segera ditangani dan tidak segera diwaspadai, maka menjadikan hati itu mati. Nah, ini yang menjadikan akhirnya kita paham, berarti hati itu bereaksi terhadap racun. Dan racunnya hati tentunya berbeda dengan racunnya pada fisik. Racun pada fisik kelihatan kasat mata, sesuatu yang kita makan, kita konsumsi, itu racun pada fisik. Makanya ada sebuah ungkapan bagus. Ada orang terkadang mampu menghindari racun di dalam makanan supaya tidak merusak fisiknya, jasadnya. Tapi banyak manusia yang mereka tidak menyadari ketika mereka menjaga diri dari racun-racun makanan untuk menjaga tubuh mereka, tetapi mereka terus mendatangkan racun pada hatinya.
yang akhirnya terjadi adalah matinya hati sebelum matinya fisik. Orang yang paling buruk, kata para ulama, orang yang paling buruk itu adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Maka kematian yang ditimpakan kepadanya itu kematian 2 kali. Mati dulu hatinya, sehingga tidak lagi merasakan peringatan, tidak lagi merasakan indahnya nasihat, tidak lagi merasakan indahnya untuk berjalan di atas ketaatan, tidak sama sekali bergetar dengan panggilan Allah, tidak sama sekali merasakan nikmatnya memenuhi sunnah Rasulullah. Itu matinya hati. Dan orang yang paling celaka itu adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Karena apa? 2 kali mati. Matinya hati itu lebih parah daripada matinya fisik. Orang kalau mati secara fisik, selesai. Udah selesai. Dia tidak lagi bisa menimbulkan banyak kerugian. Dia tidak bisa menimbulkan banyak kerusakan kalau sudah mati fisiknya. Tapi kalau orang mati hatinya, maka sesungguhnya dia masih bisa melakukan kerusakan dan menyebabkan kematian, pembunuhan, pendarahan, semuanya. Ketika dia itu sudah mati hatinya sebelum mati jasadnya. Makanya ini musibah. Makanya mari kita merenungkan di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang patut menjadi sebuah perenungan untuk kita. Ya, ayatnya mungkin kita insya Allah hafal. Yaitu adalah ketika kita membaca pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Pada surat Al-Baqarah kita membaca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ini ayat yang ke-10. Mari kita baca artinya. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Hatinya itu ada penyakit. Ya. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah menambahkan penyakit itu ketika penyakit yang ada di dalam hatinya itu dibiarkan. Ditambahkan itu penyakitnya oleh Allah. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka adab yang pedih terhadap apa yang mereka dustakan. Menariknya untuk kita jadikan sebuah perenungan. Menariknya ayat yang ke-10 ini menariknya ayat yang ke-10 ini datang setelahnya ayat yang ke-11. Mari kita coba bedah ayat yang ke-11. Karena ayat yang ke-11 ini tentunya kita harus paham. Ayat yang setelah menerangkan tentang hati itu menerangkan tentang apa ayatnya ke-11 ini namanya ilmu munasabat, yaitu korelasi antara satu ayat dengan ayat. Ayat yang ke-11 Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika Allah baru saja menerangkan tentang ini loh orang di dalam hatinya ada penyakit dan Allah menambahkan penyakit untuk mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Ayat yang ke-11 datang setelahnya itu apa? Ayat yang ke-11 datang setelahnya itu adalah jika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, mereka akan mengatakan kami ini berbuat kebaikan, tetapi mereka lah pembuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Apa yang kita dapatkan korelasinya? Munasabatnya apa? Korelasinya apa? Ternyata orang itu kalau sudah mati hatinya, bukan hanya berdampak buruk kepada kesehatan, lu sampai dunia dan bumi orang yang di dalamnya pun akan mengalami kerusakan disebabkan perilaku orang yang mati hatinya. Orang yang mati hatinya. Jadi kerusakan yang ada di atas muka bumi ini, pelakunya itu selalu orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Orang yang selalu memiliki penyakit di dalam hatinya itulah yang menyebabkan kerusakan. Mereka akan berbuat kerusakan dan saking mati hatinya, kalau ada satu suara diarahkan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan. Mereka dengan pede akan menobatkan dirinya. Kami ini kaum yang membuat perbaikan, walaupun mereka berbuat kerusakan. Ya kan? Walaupun mereka itu berbuat kerusakan di mana-mana, mengalirkan darah, merusak apapun, membumi, hanguskan dunia ini, mereka tidak ngerasa. Membunuh ratusan ribu orang pun juga masih ketawa-ketawa. Ya. Makanya Allah menempatkan ayat yang ke-10, diletakkan setelahnya ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, mereka itu siapa? Yang memiliki penyakit hati. Jangan berbuat kerusakan. Mereka akan mengatakan, lu kami tidak pernah berbuat kerusakan. Kenapa? Hatinya sudah mati.
Sampai berbuat kerusakan pun maka dia halu. Sudah berbuat kerusakan, dia masih halu. Oh enggak kok, saya enggak berbuat kerusakan. Itulah parahnya. Makanya orang kalau sudah memiliki penyakit kejiwaan dari hati yang sudah rusak, kadang-kadang tidak bisa membedakan mana realitas dan mana realitas dan mana ilusinya dia. Sehingga dia itu nggak bisa, ini realitas atau ini kenyataan, ini realitas atau ini hanyalah pikiran saya sendiri, ilusi saya sendiri, itu nggak bisa membedakan. Itu salah satunya kan. Sampai akhirnya Allah menyampaikan kepada kita kan, sampai orang yang kalau sudah mati hatinya, berbuat kerusakan, ngalirkan darah, mungkin bunuh ratusan ribu orang, sebagaimana saudara-saudara kita mungkin yang ada di belahan dunia, misalkan di Irak, ada di Yaman, dibunuh sama seseorang gitu. Lalu akhirnya orang yang membunuh itu tidak pernah merasa bahwasanya itu berbuat kerusakan. Mereka merasa apa? Oh, kami itu berbuat perbaikan. Itu yang kita khawatirkan. Makanya akhirnya hari ini kita menjumpai banyak tindakan dan fenomena miris yang kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat hari ini, dengan berbagai macam gejala yang membuat kita sedih, sekaligus pula membuat kita terkuras energi kita gitu ya. Dan kita itu ternyata mendapati, Masya Allah, itu selalu ada kaitannya dengan masalah hati. Sehingga akhirnya ada orang yang playing victim, dia sudah bersalah tapi bisa menggugat orang yang dia yang salah. Dia mungkin yang melakukan pelanggaran tapi dia bisa menggugat sama orang lain. Itu akan terus ada, dan ini merupakan sebuah realita. Hari ini kita berada pada zaman itu. Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham betapa mengerikannya masalah kondisi hati kalau kita biarkan. Cukuplah perkataan yang disampaikan ulama mengingatkan saya, mengingatkan antum semuanya. Yang kita dapatkan apa? Kematian hati sebelum kematian fisik. Kematian hati sebelum kematian fisik itu merupakan sesuatu yang paling besar di dalam kehinaan. Karena matinya fisik itu lebih baik daripada matinya hati. Kata para ulama, matinya fisik lebih baik daripada matinya hati. Orang kalau sudah mati fisiknya, mati jasadnya, sudah selesai. Dia tidak akan berbuat apapun lagi. Tapi kalau ada orang yang mati hatinya, tapi tidak mati fisiknya, dia akan terus membuat keonaran, kerusakan, pertumpahan, dan berbagai macam hal. Disebabkan kondisi hatinya yang mati. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Lalu setelah kita memahami bahwasanya kita dituntut karena kita merupakan owner ya, kita ini kan owner. Kita merupakan owner dari hati kita. Karena kita adalah owner dari hati yang kita miliki, itulah yang menjadikan kita dituntut untuk paham. Apa itu perkara? Apa itu yang bisa menjadi racun bagi hati kita? Yang ternyata kalau kita membiarkan itu diresap oleh hati kita, ya tentunya menyebabkan berbagai macam kerusakan yang berdampak pada kondisi hati kita. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Ibnu Rajab, maka setidaknya racun hati itu ada 4. Sebelum kita membahas itu, tentunya Abdullah bin Mubarak patut kita renungkan perkataan beliau. Ra'aitud dunuba tumitul qalba wa qad yurisud dulla idmanuha wa tarkud dunubi hayatul qalbi wa khairul li nafsika isyanuha. Abdullah bin Mubarak sudah memberikan sebuah hikmah karena Abdullah bin Mubarak ini ulama besar setelah masa para sahabat. Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku melihat dosa itu mematikan hati, membiasakannya mengakibatkan kehinaan. Meninggalkannya adalah kehidupan hati. Artinya meninggalkan racun-racun hati itu adalah kehidupan hati. Dan selalu menjauhi itu adalah perkara terbaik yang kita lakukan di dalam kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami racun hati itu ada 4. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah banyak bicara. Tentunya kita harus paham ya, bicara itu perkara mubah. Tapi yang disorot pada pembahasan masalah tazkiyatun nafas ini bukan bicaranya, karena memang pembicaraan itu perkara mubah.
yang tentunya bisa menjadi warisan racun bagi hati kita itu kalau orang sudah memiliki sifat banyak bicara dalam setiap perkara. Ini sudah kita bahas sebenarnya, saya ingatkan kembali. Makanya maaf ya, tidak setiap perkara itu harus kita komentari dan tidak setiap perkara itu harus kita bicarakan. Karena ketika kadar kita diberikan oleh Allah jatah untuk bicara kalau sudah berlebihan, maka setiap untaian kata dan kalimat yang keluar dari lisan kita, maka akhirnya kembali kepada kita, bergaung kembali kepada hati kita dan menjadi beban untuk hati kita. Tanpa kita sadar, setiap kata yang kita keluarkan membebani hati kita. Karena hati itu selalu memikirkan setiap kata yang dilemparkan oleh manusia ketika bicara. Hati itu merasakan bebannya. Beban itu semakin berat, dan akhirnya takaran ketika sudah berlebihan menjadi racun. Dan itulah yang akhirnya menjadikan seseorang itu mendapatkan berbagai hal yang tidak baik pada hatinya, dan perilakunya terkadang disebabkan dari sebuah perkara yang dianggap mubah tetapi tidak sadar dia sudah berlebihan, yaitu adalah banyak bicara. Jadi banyak bicara itu merupakan salah satu perkara yang ternyata berpotensi besar membebani hati. Dan hati itu akan terbebani, dan ketika terbebani menjadi racun yang mengakibatkan sakit karena kelelahan dan keletihan, dan akhirnya berpotensi untuk merusak hatinya, mengakibatkan kemungkinan mati bagi hati tersebut. Kemarin saya sudah menyampaikan kan sebuah permisalan yang sederhana. Ini kalau ada botol, ini kalau saya kocok, ini di dalamnya adalah bersoda. Saya kocok ini botol bersoda ini, kalau saya kocok dengan sedemikian kuatnya, maka selama saya tidak membuka tutupnya, maka volume air pada botol ini tidak akan pernah berkurang. Ini contoh yang sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Tapi beda kalau saya mengocok botol bersoda ini, air bersoda ini, lalu saya buka tutupnya, maka air yang ada di dalam botol ini akan keluar berhamburan dan mengurangi volume pada botol ini setelah dibuka botolnya, tutupnya. Tutup botol ini adalah perumpamaan dari mulut kita. Air yang ada di dalam botol ini, air yang ada pada botol ini merupakan perumpamaan kualitas diri kita dan omongan kita sebenarnya. Makanya Masya Allah, ketika ada seseorang sudah dalam kondisi banyak bicara, maka sesungguhnya kualitas dirinya itu akan banyak berkurang. Tetapi ketika seseorang itu menahan dirinya dan tidak setiap perkara harus dikomentari, maka pada saat itulah dia telah menjaga kualitas dirinya ketika tidak setiap perkara itu harus dibicarakan. Berapa banyak kita sering menjumpai ada orang yang kita kenal dari kejauhan, rusak kehidupannya disebabkan karena 1, 2, 3 omongan yang pernah dia ucapkan. Kita juga pernah menjumpai ada orang yang akhirnya berakhir tragis di penjara hanya gara-gara tulisan yang dia turunkan di sebuah sosial media. Dan akhirnya menanggung akibatnya itu banyak. Maka itu yang bisa menjadi salah satu perenungan untuk kita. Makanya kita sebagai seorang mukmin ketika kita memiliki hati kita, karena kamu honor dan saya honor dari hati kita, maka kita dituntut tidak setiap perkara itu harus dibicarakan dan tidak setiap perkara itu harus diomongkan. Dan kita tidak harus hadir dalam setiap perkara dan lalu berbicara dan memberikan reaksi. Kita ini tidak dituntut available all the time. Kita ini tidak dituntut untuk ada dalam setiap waktu. Enggak, kita nggak dituntut untuk kayak gitu. Makanya cukuplah bagi kita terkadang harus memikirkan kenapa dijadikan mulut itu 1, dijadikan telinga 2, supaya kamu banyak mendengar daripada kamu banyak bicara. Ya? Karena itulah sejatinya kehidupan seorang mukmin. Bicara boleh, terutama dalam hajat-hajat tertentu. Pembicaraan tentang nasihat, pembicaraan tentang kebaikan bersama keluarga kita, pembicaraan bersama dengan anak kita, teman-teman kita yang solih, sahabat-sahabat kita yang solih, maka itu perlu. Tapi selebihnya tidak usah. Ketika memang tidak ada unsur kepentingan ketika kita harus bicara di tempat itu. Makanya saya itu sering menasihati sama diri saya sendiri, tidak setiap perkara, wahai Umar Mita, kamu harus respon. Makanya sering kadang-kadang ada yang ngomong, Ustadz ini ada kejadian, respon dong. Tidak semuanya saya harus respon.
Kalau semuanya sudah ada yang mewakili, sudah saya tidak ikut-ikutan lagi. Kenapa? Tidak semuanya harus bicara. Karena pada dasarnya begitulah sikap tuntutan. Bagi siapapun pemilik hati, siapapun yang merasa memiliki hati dan menjadi owner untuk hatinya, sedikit bicara. Ketika pada sesuatu yang tidak diperlukan ada hajat kebaikannya. Banyak bicara pada saat diperlukan dan memang ada hajat kebaikannya. Tentunya maaf ya, ini harus betul-betul dipahami secara utuh. Bukan berarti bicara tidak boleh, bicara boleh. Yang menjadi sebuah konten racun itu adalah ketika bicaranya sudah melampaui batas. Makanya disebutkan terlalu berlebihan ketika bicara. Dan tentunya masih ingat pembahasan dulu di awal-awal saya sudah pernah menyampaikan, setan itu kalau menggoda manusia dan menyesatkan manusia, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu kalau menyesatkan kehidupan manusia, setan itu kalau menyesatkan kehidupan manusia itu melalui 6 metode, melalui 6 jebakan. Kita ulang kembali, kita review kembali supaya kita ingat. Yang pertama, setan itu akan menggoda manusia supaya manusia berbuat kesyirikan. Kalau manusia selamat dari kesyirikan, setan akan menjebak dengan lubang jebakan yang kedua, yang disebut dengan perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi. Kalau orang itu selamat dari jebakan yang kedua, setan tidak putus asa. Setan akan mendatangi yang ketiga. Jebakan yang ketiga bernama dosa-dosa besar. Dan dosa besar itu bukan hanya membunuh, bukan hanya minum khamar. Dosa besar itu banyak. Lebih dari 70 dosa besar. Dan kalau kita pengen tahu kapan, kalau kita pengen tahu perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, maka sesungguhnya harus paham apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi. Kalau ada dosa, diterangkan ancamannya dengan kata laknat, berarti itu dosa besar. Yang keempat, yaitu dijadikan kita sibuk dengan dosa-dosa kecil yang sering diremehkan dengan sebelah mata. Dosa kecil diremehkan sebelah mata itu merupakan strateginya setan. Ya, kita harus ingat kata Rasulullah dengan bahasa yang sangat indah. Nabi mengatakan hati-hati sama dosa kecil. Karena perumpamaan dosa kecil itu yang diremehkan sebagaimana kalian berjalan dalam satu safar. Datanglah malam, lalu kalian ingin menghidupkan api unggun. Maka yang kalian kumpulkan adalah ranting. Semakin banyak ranting kalian kumpulkan, semakin besar nyala api. Ranting-ranting yang kita kumpulkan itu perumpamaan dosa kecil. Kalau kita merujuk kepada baginda Nabi, ranting-ranting kecil itu adalah dosa-dosa kecil. Lalu nyala api yang terbentuk itu adalah ancaman nerakanya. Makanya sesungguhnya setan itu kalau mendapati manusia gagal digoda dengan syirik, gagal digoda dengan perkara-perkara yang tidak sunnah, dosa-dosa besar, maka setan menggodanya dengan dosa-dosa kecil yang sering diremehkan. Kalau ini pun berhasil selamat manusianya, maka setan, kalaupun ini tidak selamat, kalaupun dia selamat dari dosa ini, maka setan tidak berhenti. Setan akan menggoda dia dengan yang kelima. Yang kelima itu apa? Yaitu perkara mubah yang dibuat berlebihan. Jadi perkara mubah, perkara yang diperbolehkan. Perkara mubah itu tidak ada potensi pahalanya, tidak ada potensi dosanya. Namanya mubah. Tapi perkara mubah itu dijadikan salah satu strateginya setan. Karena setan itu memiliki ilmu tingkat tinggi bagaimana merubah sesuatu itu bisa menjadi penghalang manusia untuk meraih rahmatnya Allah. Nah, dia itu memakai celah-celah yang kadang-kadang lembut, yang tidak dirasa. Karena sekali lagi saya menyampaikan untuk nasihat kita bersama, setan itu kalau gagal di satu dosa, dia akan berimprovisasi dengan dosa yang lain, yang tanpa disadari sama orang itu. Dan improvisasinya setan itu melebihi improvisasi semua pebisnis handal di atas kehidupan manusia. Kalau kita lihat kehidupan pebisnis dunia itu kan Masya Allah ya, kehidupan bisnis dunia itu luar biasa. Mereka memiliki improvisasi dan inovasi yang luar biasa ketika mereka itu melahirkan bisnis mereka. Tapi Masya Allah ya, setan itu, naudzubillahi min dzalik, setan itu ketika gagal dalam satu inovasi, dia berimprovisasi. Makanya maaf ya, Bapak dan Ibu, seluruh santri dan para santriwati, paham nggak kenapa Allah itu mengatakan bahwasanya setan itu musuh yang nyata, atuwwum mubin, ada kata mubinnya.
Karena memang setan itu tidak pernah lelah, tidak pernah letih berimprovisasi. Dan satu lagi, setan itu tidak punya belas kasihan sama manusia. Makanya disebut dengan keterangan tambahan oleh Allah, aduwwum mubin. Tidak hanya disebut musuh, tapi ditambahi dengan keterangan aduwwum mubin, sifat musuh. Ini mubin, ini jelas, ini musuh kamu, ini nyata dia itu. Maaf ya, kalau manusia dengan manusia bermusuhan, bisa jadi musuh kita masih punya belas kasih. Ketika musuhnya merengek-rengek, menangis-nangis, minta untuk diampuni, minta untuk dimaafkan, mungkin musuhnya manusia dengan manusia masih punya belas kasihan. Tapi kalau setan, dia tidak memiliki belas kasihan. Makanya ketika dia gagal kepada satu dosa inovasi, berimprovisasi, maka yang dilakukan setan itu apa? Kalau ada manusia gagal digoda dengan syirik, digoda dengan perkara yang tidak sunnah, gagal digoda dengan dosa besar, gagal digoda dengan dosa-dosa kecil, maka setan itu datang membawa sebuah improvisasi. Perkara mubah dibukakan kepada manusia. Ini mubah kok, ini mubah, ini mubah, ini mubah, ini mubah, ini mubah. Kerjain. Setelah mengerjakan, lalu kita tidak waspada dengan perkara mubah, lalu dijadikan berlebihan, terus-menerus perkara mubah itu. Menghabiskan waktunya, menghabiskan energinya, menghabiskan kesempatan-kesempatan emas untuk beramal sholih, meninggalkan amal-amal prime time untuk beramal sholih, ketika dia sudah disibukkan dengan perkara mubah. Dan ironisnya, orang yang disibukkan perkara mubah itu sebagian besar tidak pernah sadar kalau dia sedang dibelenggu dengan bisikan dan godaan syaitan. Karena orang kalau sudah dibelenggu dengan perkara mubah yang dibuat berlebihan itu apa? Orang itu akan mengatakan, oh ini kan mubah, nggak dosa. Ini kan bukan sesuatu yang dosa. Ini kan bukan dosa, nggak apa-apa ini. Dan itu selalu dijadikan sebagai alibi untuk membenarkan sikap bahwasanya perkara berlebihan itu tidak apa-apa. Tanpa dia sadari waktu untuk beramalnya hilang, prime time-nya untuk melakukan ketaatan hilang, melakukan yang berkualitas hilang, semuanya jadi hilang. Dan akhirnya terjebaklah dia kepada satu posisi yang sangat mengkhawatirkan. Dikatakan oleh Rasulullah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang melakukan sesuatu untung dunia enggak, untung akhirat juga enggak. Nah, itu yang akhirnya menjadikan seseorang paham. Makanya pembicaraan itu perkara mubah. Karena saya perlu menegaskan inti kembali, karena mungkin di antara kita nanti ada yang tanya, lu kan ngomong kan tuh kan enggak apa-apa Ustaz. Memang betul enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh itu adalah ketika berlebihan. Dan terkadang ketika hari ini kita berada pada zaman sosial media dengan gadget mutakhir yang ada di telapak tangan kita, kita ini seakan-akan didorong-dorong dari belakang tanpa kita sadari untuk selalu komentar apa saja. Ini komentari, itu komentari, ini komentari, singgah ke sana, singgah ke sini, singgah ke sana, komentari. Dan kita juga harus paham lah bahwasanya al-yadu tahullu mahalal lisan, al-kitabatu tahullu mahalal lisan. Bahwasanya kalau ada orang beralasan, kan saya nggak ngomong Ustaz, nulis. Para ulama kan juga sudah ngomong, tulisan itu menggantikan posisi pembicaraan. Dan berapa banyak orang yang mereka akhirnya menyadari pembicaraan itu akhirnya menjadi sesuatu yang disesali. Sangat disesali. Dalam kehidupan di dunia hari ini, berapa banyak kasus yang kita jumpai, kasus yang kita lihat, itu selalu kalau di breakdown masalah-masalah dari kasus-kasus itu selalu ada kaitannya dengan masalah omongan, dengan masalah tulisan. Dan ironisnya kita hari ini dikepung dengan berbagai macam aplikasi supaya kita itu ngomong dalam setiap perkara. Perhatikan setiap aplikasi yang ada. Sampai game aja, bukan hanya game sekarang, tapi juga ada omongannya. Keluarlah kata sumpah serapah yang harus diperdengarkan ke banyak orang. Lu sampai game pun disusupi dengan sebuah program bisa ngomong, terorganisir dengan member yang lain atau player yang lain untuk bisa bicara. Semuanya seakan-akan mengarah kepada manusia. Ngomong, tulis, komen. Terus-terusan. Dan akhirnya tanpa disadari itu efek damage-nya, kerusakannya dari satu pembicaraan. Para ulama ngomong, tidaklah orang banyak bicara
Yang lelah itu bukan mulut. Yang lelah itu hati. Hatinya lelah, berdenyut dalam setiap perkataan yang keluar dia. Harus memikirkan perkataan itu bagaimana. Setiap omongan lagi dipikir lagi, setiap omongan lagi dipikir lagi, setiap dia ngomong dipikir lagi. Tanpa disadari bahwasanya itu sudah menjadi rongsokan dalam kehidupan kita dan menjadi racun yang menjalar kepada hati kita. Ya. Nah, ini yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Kita ini tidak selalu dituntut untuk banyak ngomong. Dan kita tidak selalu dituntut untuk bisa berkomentar dalam setiap perkara. Ya. Makanya dengan mengistirahatkan lisan, mengistirahatkan mata, mengistirahatkan perut itu salah satu tanda kebaikan. Makanya maaf ya, dokter aja masalah makanan. Makanan kan mubah, nanti kita akan bicara pada poin yang kedua. Racunnya hati yang kedua itu apa? Di situ saja kita menjumpai ya, kita mendapati ya bahwasanya setiap nasihat para dokter untuk memberikan nasihat kesehatan kepada orang itu selalu salah satunya apa? Kurangi makan. Karena beban yang dirasakan oleh tubuh ketika harus mengunyah setiap waktu itu terlalu berat. Kurangi makan ketika malam. Lu malam aja ada sebuah arahan medis. Kalau malam nggak usah makan. Minum aja. Supaya organ tubuhnya istirahat. Sama ini. Berarti sama pula dalam konteks poin yang kita sedang bahas. Bicara itu, hati itu terus merasakan dampaknya. Makanya kalau kita ngomong terus itu, ya dampaknya besar itu. Hatinya jadi lelah betul. Kayak organ tubuh pencernaan yang terus memompa untuk menggiling makanan. Tidak pernah berhenti. Dan akhirnya menjadi berbagai macam keletihan yang berakibat kepada kerusakan pada kesehatan. Intinya ya kita menegaskan kembali di sini. Inti betul yang kita pelajari hari ini. Mari kita didik lisan kita. Untuk tidak semuanya harus berkomentar. Tidak semuanya harus diomongkan. Kadang-kadang kamu menemukan kekecewaan apapun dengan istrimu. Mungkin curhat sama Allah lebih baik daripada kamu menceritakan kepada orang yang tidak akan kamu sadari kemana omongan itu akan terus berjalan. Kamu lagi kecewa dengan suamimu. Tidak usah ngomong di media sosial. Curhatlah sama Allah. Ngobrol sama Allah. Sebaik-baik pembicaraan itu pembicaraan dengan Allah ketika berdialog dari hati kita. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita. Dan inilah mempertegas dulu karena memang sudah lama kita tidak kajian. Jadi saya mempertegas kembali dulu. Komitmen seorang mukmin itu adalah tidak semua harus kamu komentari dan tidak semua itu harus kamu sampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya baru akan kita tambahi banyak makan. Saya pertegas tadi karena menjaga pembicaraan itu termasuk salah satu hal cukup urgen dalam kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Sebelum saya menyerahkan majelis ini kepada Akhi Thorik, saya mengingatkan kepada seluruh yang hadir di sini. Kami dengan salah satu program keilmuan yang kami andalkan yaitu adalah Samila Series. Samila Series kami yang ketujuh akan mengambil sebuah tema yang cukup menarik, yang tentunya agak berbeda dengan tema-tema sebelumnya, yaitu adalah make peace with yourself, berdamai pada diri, pada ruang dan pada ruang bilik hati kita. Maka materi ini kami ambil dalam materi Samila Series kami karena kami menjumpai banyak sekali problematika yang ada di antara para penuntut ilmu dan jamaah yang mungkin selama ini berkomunikasi dengan kami ternyata berkaitan dengan apa yang ada di dalam hatinya dan jiwanya. Ada yang memiliki hutang pengasuhan, ada yang mungkin tidak terselesaikan dendamnya dan lain sebagainya. Dan menjadikan kami akhirnya ingin untuk menyampaikan materi tentang masalah ini. Hari ini kalau tidak salah sudah hampir 1.400 yang sudah mendaftar. Maka silahkan bergabung. Mari kita bareng-bareng mencoba menelisik kepada diri kita. Perjalanan terjauh kita adalah perjalanan untuk mengenali diri kita sendiri. Perjalanan terjauh kita itu bukan ke bulan, bukan ke Mars, bukan ke dasar samudra. Tapi perjalanan terjauh kita itu mengenali kepada diri kita sendiri. Wa fi anfusikum
afala tubsirun. Di dalam dirimu, apakah kamu tidak pernah memperhatikan? Nah, itulah yang akan kita ambil.